Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah. Saya itu, kayak gini nggak bisa jalan. Menjadi hak prerogatif seorang presiden untuk mengganti para menteri yang merupakan tangan dan kaki dalam menjalankan pemerintahan. Performa dan kinerja umumnya menjadi variabel yang dipertimbangkan, walau Presiden Joko Widodo pastinya juga memperhitungkan soal-soal yang lebih politis. Salah satu contohnya adalah proporsi partai pendukung yang ada di barisan pemerintahan. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari perhitungan politis ini. Mulai dari menjaga stabilitas dalam menjalankan pemerintahan, kontinuitas pelaksanaan agenda kerja, meminimalisir tarik-menarik yang teramat larut dalam formulasi kebijakan, hingga meloloskan wacana-wacana tertentu yang ingin direalisasikan. Rumor pemberian kursi kementerian pada PAN tentulah membuat hitung-hitungan politik tersebut berubah. Namun, langkah ini sepertinya juga mampu menjadi nilai tukar yang menguatkan suatu kepentingan seperti upaya dalam mendorong isu presiden 3 periode yang masih terus dihembuskan. Isu perombakan Kabinet Indonesia Maju naik dan turun dalam beberapa pekan terakhir. Wacana ini kembali menjadi perhatian publik lantaran Presiden Joko Widodo sempat menunjukkan kejengahannya secara terbuka kepada sejumlah menteri yang dinilai tidak maksimal dalam bekerja. PAN yang sejak Agustus 2021 lalu merapat ke koalisi pemerintah akhirnya tertarik masuk ke dalam isu reshuffle yang berkembang. Apalagi sejumlah kalangan mengabarkan bahwa partai berlogo matahari putih tersebut akan mendapatkan 1 kursi menteri dan 1 kursi wakil menteri. Sekilas, mudah untuk ditangkap bahwa pemberian kursi di cabang eksekutif kepada PAN akan menyempurnakannya sebagai bagian dari pemerintahan. Pemberian jatah ini sekaligus mengunci 44 kursi tambahan dari legislator PAN di Senayan. Artinya, pendukung pemerintah di dalam parlemen akan mencapai 74,31% atau 471 kursi dari 575 kursi DPR RI yang ada. Kekuatan yang masif ini tentunya akan membuat pemerintah kian efisien dalam menjalankan agenda pemerintahan. Akan tetapi, silang tanggapan tetap saja tidak bisa dihindari. Ketua Umum PKB yang juga bagian dari koalisi pemerintahan bahkan sudah memasang palang peringatan agar 4 menterinya yang saat ini ada di kabinet Presiden Jokowi tidak disulih demi mengakomodasi PAN. Pernyataan Muhaimin Iskandar ini terhitung berani, mengingat konstitusi mengamanatkan dengan jelas bahwa hanya presidenlah yang memiliki hak penuh dalam mengangkat dan memberhentikan para menteri. Sayangnya, untuk tetap mendapatkan dukungan dalam menjalankan pemerintahan, Presiden seringkali harus mengedepankan proses-proses musyawarah sebelum menggunakan hak prerogatifnya. Dengan adanya tarik-menarik kepentingan di dalam tubuh koalisi pemerintahan, siapa yang akhirnya akan digantikan kedudukannya oleh PAN? Dari era Gus Dur sampai Jokowi, itu kenyataannya reshuffle kabinet tidak mampu menghasilkan lonjakan kinerja. Bahwa pada beberapa kasus kinerja pemerintah membaik ya, tapi tidak melonjak. Dari 25 ke 75 itu kan melonjak gitu ya. Nah itu belum terjadi sejauh ini. Saya juga mengkhawatirkan bahwa dengan tingkat kepuasan publik yang sudah tinggi terhadap pemerintah itu nantinya reshuffle ini jangan-jangan lebih diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan konsolidasi kekuasaan itu tadi. Selain persoalan kepentingan antara partai pendukung presiden serta stabilitas pemerintahan, kabar diberikannya kursi menteri dan wakil menteri kepada PAN juga berkelindan dengan wacana 3 periode presiden yang masih saja digulirkan. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang beberapa waktu lalu muncul sebagai aktor yang turut mendukung narasi perpanjangan masa jabatan serta penambahan periode presiden, diisukan menjadi salah satu pengisi dari 2 slot posisi eksekutif yang diperbincangkan. Sehingga pembacaan saya terhadap isu perombakan kabinet tidak bisa berhenti di soal efisiensi dan efektivitas pemerintahan, tapi juga soal konsolidasi kekuatan untuk tetap menghidupkan narasi perpanjangan kekuasaan. Idealnya, 2 tahun yang tersisa bagi pemerintah
digunakan untuk menjaga kestabilan dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih ada. Bukan lagi mendahulukan pragmatisme politik sebagai panglima dalam pengambilan keputusan. Apalagi, perangai partai politik jelang masa pemilihan biasanya akan ditunjukkan melalui penanggalan dukungan kepada kekuasaan atau setidaknya menunjukkan perbedaan arah dan langkah dengan koalisi. Oleh karena itu, untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas pemerintahan, isu-isu dengan balutan politik yang begitu kentara seharusnya sudah mulai ditekan. Reshuffle seharusnya juga dilandasi oleh kebutuhan untuk mengurangi terkurasnya energi pemerintah dan masyarakat oleh desas-desus politik yang tidak perlu diutamakan. Momentum yang ada saat ini justru akan optimal bila digunakan untuk menepikan asisten-asisten Presiden Jokowi yang tidak sejalan terkait pembatasan masa jabatan. Terlebih, Presiden sudah kembali menyatakan posisinya yang tetap menolak isu perpanjangan. Bagi saya cukup rasional ketika PAN yang tentu saja berkeinginan masuk ke dalam kabinet untuk secara gamblang mendukungkan dukungan gitu ya, yang to the point kepada apapun kebijakan yang kira-kira bisa mendukung Pak Jokowi. Dan saya rasa bentuk dukungan PAN yang secara gamblang itu ditunjukkan dengan cara memberikan statement mendukung ide-ide penundaan pemilu gitu ya, ataupun misalnya perpanjangan masa jabatan presiden. Kembali kepada PAN, Waketum Viva Yoga Mauladi sempat memberi tanggapan soal perombakan kabinet. Dirinya menyatakan akan berpedoman pada pasal 17 ayat 2 UUD 1945 dan menyerahkan persoalan porsi menteri untuk PAN sepenuhnya kepada Presiden. Menurut saya, inilah wujud nyata dari seorang negarawan yang menunjukkan sikap tunduk kepada konstitusi negara. Saya akhirnya menanti penuh harap PAN yang sebentar lagi semakin sahih sebagai pendukung pemerintah juga bisa menunjukkan kepatuhan yang sama. Termasuk pada isu perpanjangan masa jabatan atau narasi lain yang sama-sama akan merungkah Undang-Undang Dasar kita. Semoga PAN dan siapapun menteri dan wakil menteri yang memang terpilih mampu meneladani Viva Yoga dan menjadi negarawan yang berpedoman pada konstitusi Indonesia ketika membicarakan masa jabatan presiden yang sudah dibatasi selama 2 periode saja.